Selamat malam, kembali lagi bersama Meditek ini. Setelah kemarin kita melakukan unboxing dengan kita beli dari Tokopedia, masih pre-order kemarin, dan saat ini kita mau mereview penggunaan dari MatePad. Ini kurang lebih begini, sesuai dengan pengalaman dan experience yang saya gunakan. MatePad ini sangat membantu pengganti laptop atau sekaligus sebagai pelengkap. Kurang lebih itu, langsung kita review lebih lanjut kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita lihat untuk MatePad ini menggunakan app Gallery. Jadi sobat-sobat jangan khawatir jika menggunakan MatePad New 10,4 Huawei ini. Jadi sudah tersedia beberapa apps yang tersedia di apps Gallery, yang intinya yang digunakan di berbagai media sosial maupun lain sebagainya sudah tersedia di sini kawan-kawan. Jadi tidak usah khawatir seperti media sosial, TikTok untuk belanja dan lain sebagainya sudah tersedia di sini. Nah, untuk yang belum tersedia di sini ada alternatif kedua, itu menggunakan Petalshot. Selain daripada itu, untuk memasukkan ke aplikasi Google itu kalau tidak salah menggunakan Gspace. Jadi bisa membantu untuk mengkoneksi ke beberapa aplikasi yang menggunakan Google, kurang lebih gitu. Tentunya ini hal yang baru dan butuh dieksplorasi lebih lanjut kawanku. Untuk selanjutnya, kalau kita menggunakan MatePad ini, kalau swipe yang sebelah kanan itu memunculkan notifikasi, swipe sebelah kiri memunculkan beberapa pengaturan seperti Bluetooth, WiFi, dan lain sebagainya. Selanjutnya di menu pengaturan itu ada, kita lihat tentang tablet. Tablet ini sudah menggunakan Harmony OS teman-teman, dan bisa kita lihat itu berbagai keterangan yang di situ ada RAM-nya 4 GB, penyimpanan 128, resolusinya 2000 kali 1000 dan keterangan-keterangan lainnya. Dan di sebelah kiri itu ada WiFi, Bluetooth, pengaturan layar, biometrik, aplikasi, dan lain-lain. Teman-teman bisa explore. Selanjutnya untuk ini dari Huawei itu kan nggak ada jack 3,5, jadi kita bisa menambahkan aksesoris seperti kalau kita menggunakan mouse, kita belikan OTG itu langsung, itu kan ada tancapan, kita juga bisa menggunakan mouse laptop, dan ada jack Type C ke 3,5, itu bisa kita dengarkan lewat headset. Kalau enggak itu kan kita harus beli yang namanya headset Bluetooth gitu. Ini kita explore selanjutnya teman-teman. Kita swipe ke kiri, itu kita bisa melihat-lihat dulu tampilan-tampilan di layar, karena kalau kita mau menulis, misalkan mau mengetik dan lain sebagainya, kan di sini juga ada aplikasi bawaan yang namanya WPS, atau kita bisa download yang lainnya, bisa ngetik, bisa presentasi, bisa spreadsheet dan lain sebagainya itu. Nah, karena di sini juga sudah ada aksesoris keyboardnya, maka pengetikannya ya enak juga. Ya, tapi untuk dokumen-dokumen tertentu bisa kita jalankan dalam artian editing dan lain sebagainya. Selain itu kan
ada aksesoris yang namanya M Pencil generasi 2. Jadi jika kita mau coret-coret atau gimana menggunakan pensil dalam dokumen kita juga bisa di situ. Jadi ketik, diberikan note, diberikan catatan dari M Pencil, kita gunakan juga bisa teman-teman. Kalau tidak ya bisa kita hapus juga di situ. Intinya untuk kelengkapan mengetik dokumen-dokumen ringan dan untuk ngedit dan lain sebagainya di Huawei MatePad New 2010 ini sangatlah bisa untuk membuat dokumen-dokumen ringan dan lain sebagainya. Intinya sangat membantu sekali teman-teman. Selanjutnya kita explore yang lain. Mungkin kita swipe dari bawah itu kan di situ ada seperti HP biasanya itu untuk menghilangkan notifikasi. Kalau teman-teman mau melakukan multitasking juga bisa, misalkan kita taruh untuk ngetik gitu, yang sebelahnya ada web, atau kita juga gunakan untuk nonton. Kita lakukan yang namanya split layar. Jadi kita mengetik sambil menggunakan referensi yang kita baca dari web. Nah, caranya adalah ditekan, dimasukkan gitu. Jadi misalkan web kita tentang apa gitu, terus ngopi atau kongko-kongko dan lain sebagainya itu, dan kita mau ngetik di sini juga bisa. Terus untuk fungsi ini kalau kita mau gunakan di layar itu notasi, kita berikan komen-komen, kita berikan catatan-catatan dengan menggunakan M Pencil, sangatlah bisa sekali teman-teman. Terus mungkin di sini kita mau screenshot data ya, screenshot data itu tinggal tarik dari samping gitu, kita klik screenshotnya dan kita coretkan atau kita garis sesuai dengan daerahnya atau di lokasinya begitu yang mau kita ambil screenshotnya. Kita klik wallpapernya dulu, kita berikan notasi juga bisa di situ teman-teman. Jadi untuk MatePad ini sangatlah membantu sekali, khususnya kalau kita bawa ke lapangan dengan memberikan catatan, notasi, atau kita presentasi dari gambar dan kita berikan catatan-catatan, itu sangatlah bagus. Sambil kita memberikan keterangan di lapangan, misalkan ada gambar bangunan, misalkan apa dan lain sebagainya, yang tentu kita harus menjelaskan dengan layar seperti ini sudah juga bisa. Khususnya juga MatePad ini untuk kreativitas, untuk ngedit video menggunakan aplikasi KineMaster, Filmora dan lain sebagainya juga sangatlah bisa dan lebih nyaman. Kita juga bisa menggunakan mouse, kita juga bisa menggunakan S Pen, kita juga bisa menggunakan biasa juga sangatlah bisa teman-teman. Selain daripada itu ada catatan semacam kita menggunakan aplikasi Just Note. Kita create catatan di situ seperti ada buku yang ada garis-garisnya disesuaikan, mungkin pada waktu kita rapat dan lain sebagainya menggunakan catatan-catatan ini sudah bagus, karena M Pencilnya ini sudah responsif sekali, jadi bisa kita gunakan untuk notulensi. Jadi selanjutnya untuk eksplorasi ke depan yang lebih bagus, mungkin teman-teman lebih expert. Sekian dari Meditech TV, dan teman-teman bisa membantu eksplorasi lebih dalam tentang Huawei MatePad 10.4 New 2022. Sekian.
Salam Meditech TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.